wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Next station, Amorkio. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya sehingga kita semuanya bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat pada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi terpental ya. Jemaah sekalian, kita akan meneruskan surat 51, surat Az-Zariyat, surat yang kita sudah bahas selama ini, dan malam ini kita akan masuk pada ayat 41 sampai 50. Dan berarti kita tinggal satu kali pertemuan, yaitu 51 sampai 60 hari Jumat lusa insyaallah. Jemaah sekalian, karena bersama kita ada Ustazuna Ustaz Tony Sanwani, kita minta dengan segala hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, untuk memandu kita, membimbing kita membaca kitab suci Al-Quran dengan tartil dan tahsin. Semoga Allah SWT berikan senantiasa kepada kita pandangan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, dan ampunan melalui kitab suci dan ayat-ayat yang kita baca. Kepada Ustazuna, Ustaz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat. Padahal Ustaz Tony. This train service ends here. Thank you for traveling with SMRT. Ustaz Tony ada? Ada Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
أتواصوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم أنت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن الذين فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustazina Ustaz Tony Sanwani yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, mengangkat derajatnya dan memuliakannya di bumi dan di langit.
Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang dibaca menjadi wasilah bagi kita di hadapan Allah SWT, agar Allah senantiasa memelihara kita lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jemaah sekalian, kita teruskan surat yang ke-51, yaitu surat Az-Zariyat. Az-Zariyat artinya angin yang menerbangkan. Angin yang menerbangkan, turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 60 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai pada ayat yang berbicara tentang permintaan Allah SWT kepada manusia supaya menempuh jalan kepadanya. Setelah sebelumnya kita lihat Allah membicarakan kaum-kaum sebelumnya yang telah dibinasakan. Ada berapa kaum? Ada kaum Nuh, ada kaum Ad, ada kaum Samud, termasuk kaumnya Fir'aun. Dibinasakan karena mereka tidak menerima nasihat yang Allah berikan melalui para nabi dan rasul. Seakan-akan mereka itu berkuasa mutlak atas hidupnya di dunia ini, sehingga kemudian ketika Allah binasakan, Allah yang tunjukkan kepada mereka dan kepada kita yang datang belakangan bahwa kita manusia ini adalah lemah, dhaif. Kita tidak bisa menentukan umur kita bertahan lama atau tidak. Kalau usia datang, kita harus pergi. Jemputan datang, kita harus berangkat. Semakin lama kita, semakin berkurang kesehatan dan kekuatan kemampuan kita. Itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak, dan itu adalah ketetapan Allah SWT melalui alam ini. Nah, sayangnya banyak umat-umat terdahulu yang kemudian menolak nasihat yang Allah berikan kepadanya melalui Nabi dan Rasulnya. Kemudian Allah SWT meminta kita semuanya jangan seperti mereka. Marilah bergerak kepada Allah. Ayatnya terakhir di ayat 50, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah, maka tempuhlah, segeralah berpergi. Jadi segeralah berangkat. Fafirru itu segeralah bepergian ilallah kepada Allah SWT. Jadi kata-kata fafirru ini pergi dengan tergesa-gesa, dengan cepat. Apa sebabnya? Karena kita tidak tahu waktu kita. Sekarang justru terbaik, yaitu pada saat kita masih sehat dan sebagainya. Jadi kita saatnya, tidak sekarang, kapan lagi? Banyak orang yang takut meninggal dengan alasan belum siap. Tapi ketika mengatakan belum siap, pada saat itu dia tidak pernah mempersiapkan diri. Kalau kita mengatakan takut mati karena belum siap, harusnya pada saat berkata begitu mempersiapkan diri. Tapi buktinya dia tidak mempersiapkan diri. Jadi intinya bukan takut mati karena belum siap, tapi hakikatnya takut mati karena tidak tahu hakikat kematian dan tidak tahu hakikat kehidupan dunia ini. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Sungguhnya aku ini adalah kepada kalian semuanya, kata Nabi, tentu Allah melalui Nabi, minhu terhadap atau utusan daripada Allah SWT, nadhirun mubin. Aku adalah nadhir, pemberi peringatan mubin, dengan jelas, dengan nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin kembali kepada Allah, kalau kita ingin menempuh jalan safar firru kepada Allah, harus melalui ini di sini. Siapa ini di sini? Aku, yaitu Nabi, manusia suci, insan kamil. Tanpa mereka kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat baru berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita semuanya. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jadi tadi Allah melalui nabinya meminta kita manusia fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah, dan kalau tidak mengerti caranya, saya adalah pemberi petunjuk untuk itu. Jadi kata-kata ini nadhirun, saya adalah pemberi peringatan, adalah menunjukkan bahwa dia bisa membimbing kita. Nadhir itu bukan hanya pemberi peringatan, tapi juga pemberi pengajaran, pemberi petunjuk menuju kepada Allah. Maka ikutilah dia, ikutilah Allah, ikutilah Rasul maksudnya. Nah, dimulai dengan apa? Dimulai dengan tauhid.
Jadi kita lihat permulaan kita belajar adalah melakukan pensucian jiwa. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Artinya di dalam jiwa kita tidak boleh ada yang lain. Kata-kata akhar di sini artinya yang lain. Tidak boleh ada yang lain yang berfungsi sebagai ilah pada diri kita. Jadi la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan bersama dengan Allah ilahan. Jadi tindakan pertama yang kita lakukan kalau kita ingin firru ilallah adalah mensucikan, membersihkan jiwa kita dari apa? Dari apapun yang bertahta di dalam jiwa kita selain Allah. Makanya kita sampaikan bahwa permulaan daripada perjalanan ini adalah 3 tingkatan pertama. Yang pertama adalah takhalli, baru tahalli. Jadi yang pertama takhalli, kha. Yang pertama kha, takhalli, baru kemudian tahalli, ha, baru kemudian tajalli. Jadi yang pertama adalah pakai kha, kemudian yang kedua pakai ha, yang ketiga pakai titik di bawah, jim. Jadi takhalli, tahalli, tajalli. Jadi takhalli, tajalli. Nah, jemaah sekalian, takhalli artinya apa? Pengosongan, membersihkan dulu. Jadi untuk membersihkannya dibutuhkan namanya kontemplasi, dibutuhkan tafakkur. Jadi kita melihat ke dalam diri kita. Ayat yang paling pertama kita perhatikan adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam nafs diri kalian kenapa tidak pernah memperhatikannya? Yang kita perhatikan adalah celah-celah kehidupan. Yang kita perhatikan adalah di mana ada jalan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan sesuap nasi. Jarang kita memperhatikan diri kita sendiri. Sedangkan syarat untuk takhalli adalah melihat diri kita. Apa kekurangan kita? Apa masalah kita? Dan pasti kita akan temukan selama kita mau melakukan itu. Yang penting kita mau jujur pada diri kita, takhalli. Setelah sedikit demi sedikit kita mengosongkan diri kita, ini tidak bisa sekali, nggak bisa sehari, nggak bisa 2 hari, nggak bisa sebulan, bahkan nggak bisa setahun. Ini kerja yang cukup lama, terus-menerus, tapi harus dilakukan. Kita berharap ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia kita. Nah, setelah kemudian terjadi pengosongan, tahalli, baru tahalli namanya. Tahalli itu pengkondisian, penghal. Dengan cara apa? Mengisi jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Membiasakan jiwa kita untuk selalu berbaik, berpikir positif. Jadi selalu kita mengisi jiwa kita, pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Yang berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan Allah, Rasul, dan insan kamil. Baru kemudian yang terakhir setelah mengisi jiwa kita dengan itu, dengan akhlakul karimah, dengan perbuatan-perbuatan baik, maka kemudian nanti Allah akan memunculkan dirinya di sana, namanya tajalli. Maka dia menjadi tajalli, muncul di sana. Jadi pertama dikosongkan, baru kita undang Allah dengan melakukan perbuatan baik, karena nafsu kita itu kan nafsunya dia, nafsur rahman, nafsur rahmani. Sedangkan sebelum kita kosongkan dia menjadi nafs zulmani. Jadi nafsu yang penuh dengan kezaliman, nafsu yang penuh dengan kegelapan. Itu kita hilangkan sikap hijab-hijab yang melahirkannya kegelapan. Setelah kemudian itu baru kemudian kita isi dengan yang disebut dengan nafsani. Nafs rahmani. Jadi berkaitan rahman itu apa? Yaitu kasih sayang, cinta dan sebagainya kepada sesama. Lalu kemudian yang terakhir baru kemudian Allah memperlihatkan dirinya sana. Jadi bukan kita yang mendatangkan, dia sendiri muncul. Kenapa? Karena hakikatnya memang dia di sana sebetulnya. Dia di sana. Nah, setelah itu baru kemudian bermanfaat Nabi sebagai nadhirun mubin. Kenapa tadi kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan sebagainya menolak nabinya? Karena tidak mau memulai dari tafakur pada diri sendiri. Sehingga karenanya menolak nabi-nabi sebagai nadhir. Jadi selama ini tidak selesai, kita akan sangat mungkin menolak nabi sebagai nadhir. Innilakum minhu nadhir. Padahal Nabi mengatakan saya ini untuk kalian semuanya minhu, diutus dari Allah adalah nadhir mubin. Diulangi sampai 2 kali. Ayat 50 tadi sama juga, innilakum minhu nadhir mubin. Sekali ulangi lagi, innilakum minhu nadhir mubin. Jadi ini adalah penyataan, diulangi supaya kita jelas. Untuk sampai kepada Allah harus melalui orang-orang yang sudah sampai di sana.
melalui manusia suci yang sudah mendapatkan kebenaran dari Allah suci Al-Quran. Selain Nabi misalnya disampaikan dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja kami ingin menghilangkan kotoran-kotoran ar-rijs dari jiwa kalian wahai ahlul bait wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Dengan memahami ini bisa kita pastikan bahwa mereka yang disebut dalam surat 33 itu pasti akan bertajalli pada dirinya adalah Allah. Kenapa? Karena sudah suci sesuci-sucinya, sehingga yang terjadi adalah tajalli. Yang bertajalli adalah Tuhannya. Jadi ketika Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait baru wa yutahhirakum tathira, maka menjadi jiwanya seperti cermin yang sangat bening, memancarkan Allah SWT di sana, namanya tajalli. Jadi ketika Allah, Tuhan sudah bertajalli pada sukma, pada jiwa, pada hati orang suci itu, maka seluruh perbuatannya, kata-katanya adalah merupakan jelmaan daripada Allah itu sendiri. Jadi Allah berkata-kata kepada kita melalui mereka, sehingga membantah mereka hakikatnya membantah Allah SWT. Berakhlak seperti mereka berarti berakhlak seperti Allah. Namanya takhalluk bi akhlakillah. Siapa yang berakhlak dengan akhlak Allah disebut dengan ahlullah, keluarga Allah. Jadi takhalli di sini baru harus melalui Nabi. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Kemudian ini namanya sihir. Lihat, ini namanya sihir atau lebih tepatnya sulap. Ya. Jadi apa yang disebut dengan sihir itu sebetulnya adalah sulap. Ya, cuma dulu cara-caranya disembunyikan sehingga kemudian disebut dengan sihir. Kemudian disebut dengan jin dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya sulap. Sampai sekarang masih ada sulap-sulap. Ada kembang dimasukkan ke dalam sapu, ditarik keluar tiba-tiba jadi merpati misalnya, atau ada sapu tangan digulung-gulung tiba-tiba keluar jadi mawar, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, apakah Nabi melakukan seperti itu, mendemonstrasikan itu? Kerjanya mengumpulkan orang-orang lalu kemudian mendemonstrasikan seperti ini. Lalu kemudian misalnya menjual obat dan sebagainya, atau meminta mahar supaya mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya. Tidak seperti itu. Walaupun Nabi bisa menyembuhkan orang sakit, tapi bukan itu tugas utamanya. Tugasnya Nabi adalah nadhirun mubin, pemberi peringatan kepada manusia. Jadi misalnya Nabi bisa menyembuhkan sakit itu kasusnya cuma satu orang lepra, satu orang buta, satu orang meninggal. Itu saya untuk apa? Untuk membuktikan kepada Bani Israel yang menentang mereka, yang tetap berpendapat bahwa Isa putra Maryam itu, Isa bin Maryam itu adalah anak haram bagi mereka. Tidak ada unsur kenabian bagi mereka, kata mereka. Maka kemudian Allah menunjukkan kepada Bani Israel terutama dan kepala-kepala imam Yahudi pada saat itu yang menentangnya, bahwa Nabi Isa itu bukan seperti yang mereka tuduhkan. Buktinya apa? Lihatlah apa namanya mukjizatnya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, selain daripada itu tidak ada. Kalau ada yang seperti itu pasti sihir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lihatlah perkataan mereka kepada Nabi Muhammad kita. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tapi begitulah kata Tuhan ketika Nabi mengatakan saya adalah pemberi peringatan, saya adalah guru. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Nadhir itu artinya pemberi peringatan, bisa juga pemberi pengajaran dari Allah, minhunya dari Allah. Mubin isinya jelas, terang benderang, tidak ada yang susah dimengerti. Tidak pernah kita dengarkan ada orang mendengarkan Nabi berbicara dan mengatakan saya tidak mengerti. Yang ada tidak mau percaya. Kenapa? Karena Nabi berkata-kata itu tidak seperti kita. Semuanya jelas, terang benderang. Tutur katanya gampang dicerna, tutur katanya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tutur katanya sedemikian rupa, susunan kalimatnya itu gampang sekali dicerna oleh orang awam sekalipun. Sehingga disebut dengan mubin, nyata, terang benderang. Jadi tidak pernah ada yang mengatakan, coba ulangi tadi Muhammad, saya tidak mengerti, tidak ada. Kenapa? Karena Nabi itu menerangkan benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia berbicara, yang dibicarakan adalah wahyu. Yang berbicara sebagai Nabi juga hakikatnya adalah wahyu.
Yang berbicara dan yang dibicarakan adalah wahyu. Makanya jemaah sekalian, nabi-nabi sedemikian jelasnya. Tetapi apa yang terjadi? Kadzalika begitulah. Ma atal ladina min qablihim, apa saja yang datang, ma tidak datang atau ma ata. Jadi tiadalah datang alladzina min qablihim kepada orang-orang sebelum mereka min qablihim mir rasulin di antara rasul-rasul illa kecuali. Jadi tidak pernah datang rasul kepada mereka sebelum Nabi Muhammad juga illa kecuali qalu mereka berkata. Illa kecuali mereka berkata sahirun, ini mah tukang sihir. Sahirun itu adalah tukang sihir. Jadi mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir. Nabi-nabi itu suka sihir. Kalau tidak mengatakannya suka sihir, kemasukan jin, majnun. Ya. Jadi kemasukan jin. Jadi mereka menganggap Nabi itu kesurupan. Ada sampai sekarang ada yang mempraktikkan seperti ini. Untuk ramal-ramal dia merasuk kemasukan jin. Baru kemudian mengatakan sesuatu, berbicara sesuai dengan suaranya, katanya orang itu. Nah, itu namanya kemasukan jin. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang ada sejak dulu sampai sekarang. Jadi mengaku kemasukan jin itu adalah peninggalan periode mitis namanya. Jadi kita itu pernah melewati periode mistis. Jadi kalau dari sisi kepercayaan, menurut para ilmuwan, paling tidak ilmuwan positivis seperti misalnya August Comte mengatakan bahwa tingkatan manusia itu sudah 3. Tingkatan pertama adalah peradaban mitis, mitos-mitos. Apa saja diciptakan mitos-mitos untuk itu, bayangannya saja diciptakan mitos. Kemudian yang kedua adalah tahapan teistik, tahapan ketuhanan. Tidak lagi percaya kepada mitis-mitis. Kalau mitis itu semuanya punya roh-rohnya, punya spiritnya, punya penjaganya, punya jelmaan-jelmaannya, semuanya ada jelmaannya. Ular bisa menjelma, ini bisa menjelma, semuanya ada jelmaannya. Kemudian setelah meninggalkan periode atau masa mitis itu, masuk kepada masa teistik atau ketuhanan. Semuanya sudah mulai disatukan menjadi satu. Itu kata para ahli. Terus kemudian yang terakhir adalah zaman saintis, ketika semuanya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, terlepas dari benar tidaknya pernyataan, tapi adalah bahwa memang permulaan manusia itu setelah mereka meninggalkan nabinya sejak Nabi Adam dan sebagainya, dia masuk dalam wilayah mitis. Dia masuk dalam wilayah mitis-mitis. Itu sebabnya banyak mereka menentang nabinya. Nah, sekarang setelah Nabi datang dengan keterangan yang jelas, justru mereka kembali juga dengan pikiran yang sama menuduh sebagai sahirun atau majnun, sebagai tukang sihir atau gila. Majnun artinya kemasukan jin. Sahir itu tukang sihir. Kalau sekarang ini tukang sulap. Au majnun atau kemasukan jin. Baru kemudian menyampaikan sesuatu. Jadi tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu. Jadi ini juga kontradiksi namanya Pak Gus sekalian. Mereka percaya bahwa jin itu bisa memasuki orang. Sementara tidak percaya kalau Tuhan bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Kan lucu. Jin bisa masuk sampai berbicara majnun. Majnun itu kemasukan jin. Jin bisa masuk ke dalam diri manusia. Padahal mereka percaya jin adalah berbentuk ada fisiknya juga. Buktinya katanya jinnya bisa ditangkap, dimasukkan dalam botol, ditutup, dibawa, kan begitu. Kan kalau jin bisa ditangkap, dimasukkan ke botol baru ditutup, kan berarti benda. Buktinya kalau botolnya ditutup tidak bisa keluar, tidak bisa lari, dibuang ke laut, akhirnya pergi, kan begitu. Nah, jemaah sekalian, jadi terjadi falasi dalam pembicaraan ini. Ya, kalau jin misalnya itu jin misalnya itu materi, harusnya bisa dilihat, bisa dijangkau dengan panca indera, entah dengan penciuman, entah dengan penglihatan mata, entah dengan entah dengan dicium baunya, aromanya, tetapi faktanya tidak pernah. Nah, jemaah berbahagia, justru mereka menuduh Nabi sebagai sahir atau jinun, tukang sihir atau kemasukan jin. Atau asobihi. Ini pertanyaan dari Allah. Hanya itu kayak mereka saling mewasiatkan ini. Kata atau itu mewasiatkan artinya mereka membuat yang namanya sihir dan
kemasukan jin ini sebagai suatu kepercayaan yang turun-temurun diwasiatkan kepada generasi berikutnya. At-tawasul itu artinya mereka saling berwasiat. Makanya di dalam surat Wal Asr itu atau Al-Asr kita diminta berwasiatnya tawasulnya bukan bil batil, bukan dengan yang seperti ini, tetapi bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, itu dia yang cocok. Tapi mereka ini berwasiat, berpesan-pesan, meregenerasikan kepercayaan yang tidak ada faktanya. Tukang sihir, orang dia kena sihir, kenapa dia bisa diambil uangnya? Dia dihipnotis, macam-macam. Ya, begitu juga kenapa dia sakit? Karena dia kemasukan jin, jinnya harus diusir, harus panggil pawang jin dan seterusnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Tuhan bertanya, hanya seperti itu kayak mereka selalu delegasikan kepada generasi berikutnya. Karena ini turun-temurun dari dulu sampai sekarang masih percaya. Ketika di tangan kita sekarang ada handphone, handphone itu membuat kita melihat saudara kita yang ada di negara lain, kita di Zoom kita sekarang kita melihat ikhwan-ikhwan kita dari Singapura, dari Malaysia, bahkan kita melihat yang ada di Australia, kita melihat Ibu Khairia yang ada di Amerika sana, jemaah sekalian berbahagia. Dan itu tidak pakai jin, tetapi masih saja percaya kalau jin itu bisa ngerjain orang. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kita tidak bisa maju. Ya. Kenapa? Karena cara berpikir kita itu sebetulnya terjadi gap besar antara isi kepala kita dengan alat yang kita gunakan. Ya. Qalu sahirun aw majnun atawasaw bi, apakah itu yang mereka selalu wasiatkan kepada keturunannya nih, tawasaw. Karena kalau itu diceritakan terus-menerus dan dipercaya, akhirnya kan turun-temurun tuh. Dulu cuma kakek kita bercerita, diterima oleh orang tua kita, ayah bunda kita juga percaya begituan, akhirnya kita percaya juga. Kita sekarang percaya, kita ceritakan kepada anak kita juga percaya. Begitulah, Allah bertanya, atawasobi, hanya itu kayak mereka saling berwasiat satu sama lain. Balhum kaumun togun. Padahal kalau mereka mendelegasikan seperti itu, mereka adalah kaum togun. Orang yang selalu percaya sihir dan majnun ini adalah togun. Togok, orang-orang yang togok, orang yang tidak mampu keluar dari persoalan dirinya. Sehingga selalu menciptakan cerita-cerita yang tidak benar. Tidak bisa melakukan pendekatan objektif rasional, tidak bisa melakukan penelitian yang sifatnya saintifik. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Ya, mundur, kita hanya menjadi konsumen ilmu dan teknologi saja. Kenapa kita negara-negara timur dijajah sampai beratus-ratus tahun? Sederhana, karena Eropa itu lebih cepat menggunakan pendekatan saintis daripada kita. Mereka sudah menggunakan pendekatan saintis, mereka sudah bikin hukum, undang-undang, tata cara mengelola negara. Ya, pada saat itu kita masih percaya dengan uka-uka, masih percaya dengan kelebatan-kelebatan dari pohon-pohon, masih percaya pada kuntilanak dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Kita dijajah terus-menerus. Atau apakah itu juga yang mereka wasiatkan lagi kepada anak keturunan mereka? Kalau itu dilakukan, ketahuilah bahwa mereka adalah kaum togun. Mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum. Atau togok, mereka terpenjara oleh ego pribadinya. Jemaah sekalian berbahagia, ayat berikutnya berbicara tentang tujuan penciptaan. Ayat berikutnya ini Bapak Ibu pasti hafal. Di antara ayat-ayat dalam Al-Quran dari 6.000-an ayat, di antara ayat yang banyak dihafal adalah ayat berikut ini. Jadi ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. 56. Tapi sebelum kita sampai dari 56, kita dari sini. Fatawalla anhum ma anta bimalum. Fatawalla, maka berpalinglah kamu, maksudnya Nabi, kita yang beriman. Anhum, dari mereka. Apa artinya dari mereka? Mereka orangnya bukan. Dari kepercayaan seperti itu. Anhum bima anta bim. Fatawalla anhum fa anta bimalumin. Berpalinglah
dari kepercayaan kalian, dari kepercayaan seperti itu, ataukah dari kepercayaan mereka, agar kalian tidak masuk orang yang tercela. Fama anta bimalumin, agar engkau tidak termasuk engkau Muhammad dan kita pengikutnya jangan tercela. Jadi orang tercela kalau percaya begitu-begituan. Kenapa? Karena kita hanya menjadi objek daripada orang-orang yang pintar. Orang-orang yang menggunakan pendekatan intelektual dan pendekatan ilmu pengetahuan saintis dan sebagainya. Fatawalla anhum, maka berpalinglah cara seperti ini adalah kata kerja. Tawalla, berpalinglah anhum dari mereka. Jadi Bapak sekalian kita harus baca ini. Ya, kalau kita belum meninggalkan kepercayaan seperti itu, berarti belum menjalankan ayat ini. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena nanti di bawah sini jemaah sekalian. Ayat 56. Artinya tujuan kita untuk mengibadahi Allah, bukan percaya begitu-begituan. Ya. Allah sudah menjelaskan bahwa yang paling mulia itu adalah manusia, anak cucu Adam. Di dalam surat 7 sudah dikatakan, laqad karramna bani Adam. Kami yang telah memuliakan anak cucu Adam daripada yang lain. Kok kenapa anak cucu Adam ini kok tiba-tiba percaya bahkan menyembah kepada seperti tadi kuntilanak, uka-uka, hantu-hantu dan sebagainya. Maka Allah mengatakan fatawalla anhum, berpalinglah dari kepercayaan seperti itu agar kamu tidak tercelah. Fama anta bimalumin. Kalau tetap percaya begituan, kamu akan tercelah. Kenapa? Karena ketika orang berbicara tentang bagaimana caranya menyusun langkah-langkah penelitian ilmiah untuk bukan tidaknya misalnya gelombang suara dan gelombang elektromagnetik, kita masih berbicara tentang hati-hati. Di sana ada penjaganya. Kalau kamu sakit, kamu nanti akan berteriak-teriak karena kamu akan kesurupan. Dia lupa kalau berteriak-teriak itu karena panas badannya naik. Ya, harusnya yang dilakukan adalah menurunkan panas badannya. Wadzakir, dan beri peringatanlah. Jadi Nabi dikatakan kau berpaling dari mereka, karena kalau kamu ikut seperti itu, bimalumin, kamu akan tercelah. Maka tugasnya Nabi dan seluruh agamawan adalah wadzakir, beri peringatan. Sayang seribu sayang, justru yang seperti ini terkadang dipelihara oleh sebagian agamawan. Ya. Padahal Al-Quran mengatakan fatawalla, ini kata-katanya Pak Ustaz. Tawalla, berpaling dari mereka, jauhi yang seperti itu. Agar kamu tidak masuk kategori orang yang tercelah. Tugas kamu sebagai warasatul anbiya adalah wadzakir, beri peringatanlah. Wadzakir, beri peringatanlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya adzikra itu, peringatan itu pasti bermanfaat kalau dia beriman. Jadi kalau tidak bermanfaat, artinya dia tidak beriman. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, proposisi ini. Jadi ini namanya proposisi. Wadzakir, beri peringatanlah. Jadi wadzakir ini perintah, beri peringatan. Proposisinya di sini. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ini pernyataan, kalimat pernyataannya mulai dari inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Peringatan apa? Untuk menjauh dari kepercayaan seperti tadi. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya apa? Kalau tidak bermanfaat peringatan seperti ini, hakikatnya tidak beriman. Karena tanda orang beriman adalah bermanfaat peringatan seperti itu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ayat ini kita temukan juga di dalam surat Al-Alaq. Surat Sabbih isma rabbikal a'la, ini surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Ya, kita ganti dulu. Ya, kita ganti supaya Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini adalah surat Al-A'la. Ya, ini surat 87. Ya. Surat Al-A'la, bukan 78, itu kebalikannya. Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, di ayat 9, ini ayat 9. Allah berfirman, fadzakir. Jadi tadi siapa fadzakir? Yang diperintah di atas bertasbih. Sabbih isma rabbik. Bertasbihlah dengan mensucikan Tuhanmu. Fasabbih bismi rabbik, nama Tuhanmu. Nah, siapa yang diperintah? Awalnya Nabi, tetapi kita sekarang menjadi objek. Setiap kita baca Quran, berarti kita adalah mukhatab daripada ayat ini.
yaitu siapa saja, semua kita. Fadzakir, beri peringatanlah. In nafa'atidz dzikra. Ini disambung, aslinya ini inna. Jadi kata dasarnya nafa'ah. Nafa'a yanfa'u. Jadi nafa'a yanfa'u. Tapi karena ada innanya di sini, bersambung inna fa'at. Jadi inna nafa'ah. Aslinya ini inna nafa'atidz dzikra. Jadi fadzakir inna nafa'at. Fadzakir, beri peringatanlah karena sesungguhnya nafa'atidz dzikra. Adzikra itu peringatan itu pasti bermanfaat. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Beri peringatanlah karena bermanfaat. Ya. Nafaat bermanfaat, adzikra peringatan itu. Saya siapa yang hatinya hanya terfokus, tertuju, terbuka untuk menerima Allah saja, namanya yakhsha, maka pasti mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Saya dzakaru may yakhsha. Jadi siapa yang tidak mengambil pelajaran dari situ, berarti belum masuk kategori yakhsha. Karena kalimatnya saya dzakaru may yakhsha. Pasti akan mengambil pelajaran, peringatan siapa? Man, orang yang yakhsha. Yang hatinya hanya takut kehilangan Tuhannya. Hanya Allah yang diundang di sana. Wa yatajannabuhal ashqa. Sebaliknya yatajannabuha, akan menjauh dari peringatan ini. Dari adzikra, dari peringatan ini menjauh siapa? Al ashqa, orang yang celaka. Makanya tadi katakan tinggalkanlah, kamu akan menjadi tercela. Tercela di sini disebut dengan istilah celaka. Wa yatajannabuhal ashqa. Maka orang-orang yang celaka itu pasti akan menjauh dari peringatan itu. Jadi tanda kita celaka, jangan tunggu akhirat kita lihat, tapi lihatlah sikap kita terhadap Al-Quran. Sikap jiwa kita terhadap kitab suci Al-Quran. Alladzi yaslan nar al-kubra. Nah, mereka yang al-ashqa di sini, yang menolak tadi peringatan, yang tadi tidak mayakhsha, maka pada akhirnya nanti di akhirat dia tahu kalau dirinya itu celaka atau tercelah pada saat meninggal dunia dengan alladzi yaslan nar al-kubra, yaitu mereka yang memasuki neraka jahanam yang apinya besar. Alladzi yaslan nar al-kubra, masuk ke dalam api neraka yang besar. Di sana jemaah sekalian serbagi, di dalam neraka itu summa la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu tidak mati tapi tidak hidup juga. Kalau dia mati tidak merasakan penderitaan, sementara dia merasakan penderitaan berarti tidak mati. Dikatakan Yahya hidup, tidak juga, karena tidak bisa lagi memiliki kebebasan untuk menikmati sesuatu. Sedangkan tanda hidup itu kan memiliki kebebasan, bergerak, tumbuh, berubah. Artinya bahwa mereka yang di dalam neraka tidak bisa lagi kemana-mana, tidak bisa ke tempat-tempat atau kepada hal-hal yang mereka inginkan. Makanya la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tadzakka. Maka oleh sebab itulah, supaya bisa mengambil pelajaran dari sana, sucikanlah jiwanya tadi. Mirip tadi ayatnya, jangan isi diri kita dengan ilahan akhar. Supaya ilahan akhar itu tidak ada, harus disucikan. Maka qad aflaha man tadzakka. Beruntunglah orang-orang, sungguh beruntunglah orang-orang yang tazakka, yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbi fasalla, lalu menyebut nama Tuhannya, Tuhannya. Wa dzakara asma rabbi, yaitu adalah insan kamil yang disebut dengan wa dzakara asma rabbi. Baru fasalla, salat dengan wasilah mereka. Wa dzakara asma rabbi fasalla. Tetapi apa kata Tuhan? Bahwa orang tidak mengambil pelajaran adalah bal tu'thirunal hayata dunia. Karena sayangnya yang seperti itu mereka masih memilih, kalian masih mencintai dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayata dunia, tapi kalian lebih mengejar asarnya dunia, jejak-jejak dunia, kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayata dunia. Sayangnya kalian lebih mencintai kehidupan dunia, ingat bukan materinya, tapi kehidupan dunia. Takut mati tadi. Alasannya macam-macam, alasannya belum siap. Padahal ketika mengatakan belum siap, saat itu juga tidak mempersiapkan diri. Ketika masih merasa banyak dosa, pada saat itu juga tidak ingin kembali kepada Allah untuk minta ampun. Jadi semuanya hanya merupakan apologetik saja. Maka Allah mengatakan yang benar ialah tu'thirunal hayata dunia. Kalian justru masih terpukau dengan keindahan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Padahal Allah mengatakan, ini kalimat pernyataan lagi,
akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa baqa. Akhirat itu khairun, jauh lebih baik atau terbaik, wa baqa, dan kekal. Karena dunia tidak kekal. Artinya apa? Sebahagia-bahagianya di dunia tidak kekal. Tapi kalau bahagia di akhirat, abqa, kekal. Kata abqa di sini bukan lebih, tapi kekal. Ya, wa abqa. Dan semuanya inilah yang merupakan inti daripada kitab suci. Inna hadza lafi suhufil ula. Inilah semua yang disampaikan pada kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sejak nabi-nabi sebelumnya. Ya, sejak Nabi Nuh sebelumnya, kalau ada cuma mungkin belum ada tulisan pada saat itu, jadi belum ditulis pada zamannya Nabi Adam, belum ditulis pada zamannya Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya. Nanti kemudian belakangan alat tulis ditemukan, maka yang bisa kita temukan sampai sekarang adalah Taurat. Tetapi Al-Quran mengatakan itu ada suhuf ula, termasuk pada Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim, Musa. Suhuf Ibrahim belum tertulis, Musa sudah tertulis. Nah, jadi itulah tadi itulah tadi ayat surat Al-A'la dengan surat Az-Zariyat ini, ayat 55 dan 56 nantinya. Jadi fatawalla anhum fama anta bimalumin, berpalinglah dari kepercayaan seperti itu agar kalian tidak tercelah, wadzakir, dan sebaliknya para ulama, para agamawan, wadzakir, beri peringatanlah umat. Apa sebabnya? Peringatan itu bermanfaat kalau dia mukmin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau tadi inna dzikra, fa in nafa'ati dzikra. Jadi fadzakir inna fa'ati dzikra tadi. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Kalau di sini fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada mudhari dan madinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru dibikin pernyataan. Jadi tujuan pasti kesesatan namanya. Ingat. Ya, namanya keluar dari tujuan pasti kesesatan. Coba Bapak Ibu sekalian pergi ke suatu tempat tujuannya, lalu ke sana, pasti sesat namanya. Maka Allah berbicara dulu tentang tujuan penciptaan, tentang kita, penyebabnya kita kemudian menyimpang adalah kepercayaan tidak rasional yang didelegasikan, ditawasaukan turun-temurun, diwasiatkan turun-temurun, padahal itu adalah tidak rasional, tidak masuk akal. Baru kemudian Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah khalaqtu, aku ciptakan, al jinna, jin, dan insa. Jadi artinya jin ini nggak perlu kita urusi, dia punya tugas sendiri juga. Ya, nggak perlu. Dia punya tugasnya sendiri, punya kewajibannya sendiri. Dia juga diberikan tujuan oleh Allah SWT dalam penciptaan. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali. Li ini tujuannya, li-nya adalah tujuan. Li ya'budun, untuk menyembahku. Kenapa ya'buduni di sini? Padahal ini adalah ya'budun. Ya'budun itu adalah mudhari, ya'budun, dari kata abida ya'budu. Karena banyak mereka jin dan manusia ya'budun. Lalu kenapa ke bawah ini ya'buduni? Dikatakan li, bukan. Li ini tidak berlaku bagi mudhari. Kalau itu mudhari justru atas. Ya. Ini adalah ya'budun, ya'buduni. Kenapa? Ini ada ya-nya sebetulnya di sini. Jadi ada ya yang tidak dituliskan di sini. Ya, jadi di sini sebetulnya ada ya. Ada ya. Yaitu liya'buduni, liya'buduni. Untuk menyembah apa? Aku. Jadi tu-nya di sini adalah Allah, ini tu-nya aku. Kemudian ini juga adalah Allah di sini. Jadi ini ke sini. Ya. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku, kata Tuhan, akunya Tuhan, ciptakan al-jin, jin, wal ins, dan manusia, kecuali. Jadi tidak ada tujuan lain. Kenapa? Karena penegasian baru kecuali. Jadi ini adalah negasi, ini adalah isbat. Ya. Jadi ini menolak salibanya, baru kemudian ini isbatnya. Menolak semuanya, illa, kecuali. Jadi tujuan penciptaan jin dan manusia sama-sama, yaitu beribadah kepada Allah. Jin salah kalau beribadah kepada manusia. Manusia juga salah kalau beribadah kepada jin. Iya.
Dan di dalam Al-Quran, dalam rukun iman kita tidak ada rukun iman percaya kepada jin. Wajib ada, iya, tetapi dipercaya hanya kita tetap iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar, itu saja. Ya. Kenapa? Karena ini urusannya beda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuannya beribadah. Apa itu beribadah? Menghamba. Ya. Menghamba itu artinya apa? Ketika kehendak pribadi kita tidak ada. Kalau kita berkata, kalau begitu untuk apa Tuhan kita kasih kehendak? Justru kehendak kita itu adalah kehendak Tuhan, maka tidak boleh gunakan untuk pilihan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka apabila kehendak kita yang merupakan pemberian karunia daripada Allah, kita gunakan pada kehendak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, berarti durhaka namanya. Apakah Tuhan berkehendak? Ada sifatnya Tuhan, salah satunya adalah berkehendak, iradat. Ya. Jadi salah satu sifat Tuhan itu adalah berkehendak. Nah, kehendak itu apa artinya? Bebas. Nah, kita juga manusia bebas. Tetapi dalam kebebasan itu, kalau kita gunakan untuk bertentangan dengan kehendak Tuhan, durhakalah namanya. Ketika kehendak itu disesuaikan dengan kehendak Tuhan, namanya abid namanya. Kita menjadi abad. Liya'budun. Jadi liya'budun ini agar apa? Agar kita mencapai derajat abad. Ya sering kita bicarakan. Jadi kita supaya menjadi abad. Ya, kita sudah pernah menjelaskan bahwa ini adalah syarat yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga nabi-nabi itu kalau dilepaskan dari nama-namanya, seperti nama Muhammad, nama Isa, nama siapa saja, maka mereka memiliki nama yang sama, yaitu abad. Nabi bisa mengatakan, inni abdullah. Nabi Muhammad kita disebutkan dalam Al-Quran, fa'auha ila abdihi ma'auha, subhanalladzi asra bi abdihi. Itu maksudnya Nabi Muhammad. Semuanya kita harus menjadi ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kita semuanya liya'budun agar apa? Menjadi abad. Abadnya siapa? Abadnya Allah, hamba, sahayanya Allah. Kita ini adalah sahayanya Allah SWT. Bukan sahayanya manusia, bukan juga sahayanya benda-benda, bukan sahayanya uang fulus dan sebagainya. Kita adalah sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah sahayanya Allah, Allah berikan semuanya ini untuk bermanfaat bagi kita, untuk kita tetap beribadah kepada Allah. Persis seperti mana Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan sistem perbudakan. Ada majikan, namanya pemilik budak. Ada budak yang dimiliki. Majikan itu memerintahkan, menyuruh budaknya melakukan apa saja yang diinginkan oleh majikan. Kalau majikan itu budak beneran, maka kemudian tidak mungkin melakukan perbuatan berdasarkan kehendak si hamba, tetapi selalu kehendak majikannya, tuannya. Apa konsekuensinya? Apa balikannya? Majikan memenuhi kebutuhan hidup hambanya. Diberikan tempat di rumah itu, alat-alat untuk bekerja diberikan, alat-alat untuk hidup diberikan, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian. Seperti itulah juga Allah. Allah berikan kepada kita alam semesta. Allah berikan kepada kita bumi, matahari, bulan, bintang-bintang. Allah berikan kepada kita air, dan air itu kemudian tumbuhlah segala-galanya. Kita tumbuhlah di sana ayam bertelur setiap hari, kita makan telurnya setiap hari. Tumbuhlah rumput-rumput dimakan oleh kambing, domba, dan sapi. Kambing, domba, dan sapi kita sembelih, kita makan setiap hari. Lalu kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap makhluk-makhluk yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kalau kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, mereka nanti akan menuntut kita di akhirat. Kenapa? Karena Allah ciptakan mereka untuk kita gunakan untuk survive dalam kehidupan kita, agar kita beribadah, menghamba kepada Allah SWT. Itu yang disebut dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi hakikat syukur apa? Menggunakan semua yang ada untuk beribadah kepada Allah. Menggunakan udara untuk kita hirup agar kita hidup dan beribadah kepada Allah. Menggunakan air untuk minum agar kita beribadah kepada Allah. Menggunakan air untuk menyiram sawah ladang kita
agar saudara kita kebutuhan sayuran dan sebagainya untuk hidup kita. Semuanya liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar manusia menjadi abad kepada saya. Jadi ya'budun ini dari kata abida. Jadi menyembah. Abada ya'budu. Ya, abada ya'budu. Abad. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada gap, tidak ada profesi yang buruk selama profesi itu adalah digunakan untuk menghamba kepada Allah. Kita menjadi apa saja? Menjadi pedagang, agar dengan berdagang, satu, kita bantu orang memenuhi kebutuhannya agar tetap hidup, beribadah kepada Allah. Kita juga dapat keuntungan dari sana untuk kita makan dan minum bersama dengan keluarga kita agar tetap beribadah kepada Allah. Jadi ujung, ending daripada semuanya adalah ibadah kepada Allah. Kita menjadi tentara menjaga keamanan negara agar orang bisa beribadah dengan baik di negara itu. Polis juga menjaga keamanan ketentraman agar warga negara bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Jadi semua aktivitas, semua profesi pada dasarnya baik. Yang tidak baik ya yang memang dicela sama manusia. Membunuh, mencuri, merampok itu tidak baik. Tapi selama profesi lain sama. Kenapa? Liya'budun, untuk menyembah kepadaku. Gimana saya seru bahagia? Coba kita lihat. Setelah Allah berikan semuanya, Allah ciptakan bumi, di bumi diberikan air, Allah ciptakan matahari, matahari menyinari air dari itu samudra, samudra menguap, lahirlah awan, awan bergerak ke daratan, lahirlah hujan. Hujan itu nantinya kita tampung, termasuk nanti ada di atas. Hujan itu nanti termasuk ada menaik di atas ini. Naik kita di atas panci kita, wajan kita. Ya. Tadi kita siram bumi dengan hujan, dengan air hujan, lalu kemudian tumbuhlah di sana tumbuh-tumbuhan, kita tanam gandum dibuat jadi mie seperti ini. Kita lihat ada mie-nya di sini. Ya. Tumbuhlah rumput-rumputan dimakan oleh sapi, kambing, domba. Domba kemudian dipotong, ini dagingnya ada di atas sini. Semuanya ada, jemaah sekalian berbahagia. Terus untuk apa? Untuk kita semuanya. Jadi kalau kita makan makanan seperti ini, lalu kemudian tidak membuat kita beribadah kepada Allah, semua nanti yang ada di sini adalah akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Itulah sebabnya kalau kita habis makan, kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Coba. Dialah memberikan makanan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita waja'alana minal muslimin. Agar kita menjadi orang yang berserah diri kepadanya, itu abad tadi. Bukan hanya makanannya, tapi juga pancinya ini, alat masaknya. Alat masaknya misalnya katakanlah dari besi misalnya, ataukah dari dari bahan-bahan yang lain. Ini semuanya dari bumi, entah dari gunung, entah dari tanah, dibuat sedemikian rupa, diolah menjadi seperti ini, akhirnya kemudian bisa kita gunakan. Ya. Apinya siapa? Dari Allah semuanya. Semuanya Allah berikan untuk apa? Supaya kita beribadah kepadanya. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan, saya tidak pernah minta makan kepada kalian. Karena sebaliknya saya yang beri makan kepada kalian agar kalian tadi liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak pernah minta. Saya tidak menginginkan. Aku tidak menginginkan minhum dari manusia ini, dari jin manusia. Min rizki kata Allah. Saya tidak pernah menginginkan rizki dari kalian. Wa ma uridu an yut'amun, dan aku juga tidak pernah minta diberi makan. Memberikan makanan kepada Tuhan tidak ada gunanya, misalnya beri sajen dan sebagainya. Wa ma uridu an yut'amun. Saya tidak pernah menghendaki untuk diberi makanan. Jadi rizki apa saja dan juga makanan apa saja saya tidak pernah inginkan. Jadi selalu ada di sini tidak. Jadi saya tidak ingin rezeki dari kalian manusia, saya tidak ingin diberi makan. Justru sebaliknya, akulah yang berikan rezeki dan makan. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah lah dia yang ar-razzaq, dia yang memberikan rezeki. Dia yang memberikan rezeki itu semuanya kepada kita. Apa sebabnya? Dzul quwwah, dia memiliki kekuatan. Apa artinya kekuatan? Tidak lemah dengan bekerja. Kalau kita manusia dengan bekerja menjadi lemah, butuh makan lagi.
Tubuh kita lemah, kalau tidak punya rumah, kita kehujanan, kita sakit. Maka kita perlu membuat rumah rezeki. Al-matin, dan dia teguh kokoh, tidak mungkin terkena penyakit. Bahkan la ta'khuzuhu sinatun wala naum, namanya matin. Kekuatannya adalah harga mati. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah menjelaskan itu untuk mengingatkan kita semuanya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak beribadah kepadaku, Allah atau kepada Allah, diancam dengan ini, api yang menyala-nyala. Ya. Jadi api yang menyala-nyala. Gimana sekali serbanya? Coba kalau kita lihat, kalau air itu kok dari atas ke bawah, dari langit ke bumi. Sedangkan kalau api terbalik, dari bumi ke atas. Nah, apa maksudnya ini Mas sekalian? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, air itu dari langit ke bumi, dan api ke atas. Ya, walaupun tentu ada hukum fisikanya. Tetapi kok Tuhan menciptakan hukum fisika di mana api lari ke atas, sedangkan air lari ke bawah, hujan. Ya. Nah, jemaah sekalian seru bahagia. Sebetulnya, kalau bahasa simboliknya, Allah menurunkan air dari langit, artinya bahwa kehidupan itu dari Allah, dari langit. Dan karenanya kehidupan itu sebetulnya sakral. Jadi bumi ini hanya sementara saja, aslinya kehidupan itu dari langit. Sebaliknya api itu api. Api membakar kita untuk mengembalikan kepada langit sebetulnya. Jadi api ini adalah peringatan Allah, bahwa kalau kalian tidak mendengarkan ini akan kembali kepada Allah secara paksa. Kan Allah mengatakan, apakah ingin kembali kepada Allah dalam keadaan karhan atau ta'an? Terpaksa atau sukarela? Kalau kembali kepada Allah dengan sukarela, maka itu disebut fafirru ilallahi innilakum minhu nadhirum mubin. Ayat 50 tadi. Sebaliknya, kalau kita tidak kembali kepada Allah secara sukarela, karha, terpaksa, kita akan dibakar, kita akan diperlihatkan api seperti ini, dan api itu bergerak ke atas, kita tidak lari. Kalau kita dikembalikan kepada Allah secara terpaksa, seperti api, panas, menderita, dan sebagainya. Fa'inna lilladzina zalamu zanuban misla zanubi. Maka sesungguhnya bagi orang-orang zalim, siapa zalim tadi? Yang tidak mayyakhsya tadi. Yang tidak mau mengosongkan jiwanya untuk mempersiapkan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka, ini yang kita sebut tadi dengan nafs zulmani dari kata zalamu. Jadi jiwa yang belum tersingkap hijab kegelapannya namanya nafs zulmani. Jiwa yang penuh dengan kegelapan, zulmani. Sebaliknya, jiwa yang sudah tersingkap hijab kegelapannya, sehingga menjadi seperti kaca yang sangat bening, seperti menjadi kristal yang sangat bening, maka kemudian disebut dengan nafs rahmani. Nafs yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Makanya hakikat diri manusia itu sebetulnya adalah apa? Cinta. Karena Allah yang menjelaskan dirinya juga adalah cinta. Kata ba'ala nafsi rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang, cinta. Sebaliknya bagi orang yang zanuban misla zanubi ashabihim. Di sini terjemahkan bahagian. Tapi bisa juga diartikan dosa. Jadi bagi orang zalim itu diberikan dosa karena zunub itu dosa zambun. Jadi bagi orang zalim itu diberikanlah dosa seperti dosa orang-orang yang mengajaknya seperti itu. Jadi sama dosanya. Fa innal ladzina zalamu zanuba misla zanubi ashabihim. Siapa maksudnya ashabihim di sini? Yang tadi selalu berwasiat kepadanya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Tadi kan atawasau bihi, apakah mereka saling berwasiat tentang itu? Nah, orang yang berwasiat tentang itu, yaitu hal-hal yang membuat orang tidak bisa bersih hatinya karena percaya kepada yang lain, menyebut nabi dan orang suci sebagai tukang sihir dan kemasukan jin, maka zanuban misla zanubi ashabihim. Fala yastajilun, dan mereka tidak bisa kembali kepada kata Allah. Fala yastajiluni. Mereka tidak mungkin. Allah mengatakan sebaiknya orang seperti itu janganlah minta disegerakan kembali kepada aku. Artinya apa? Tuhan tidak akan menerimanya. Fala yastajiluni. Ya. Janganlah mereka menginginkan kembali kepada saya dalam keadaan zanuba misal zanubi. Kenapa? Karena dosa itu adalah kegelapan. Ini zaluman itu kegelapan. Nah, orang yang gelap itu semakin gelap. Zanuba kita artikan dosa itu gelap, tambah gelap lagi. Kegelapan seperti kegelapan yang diberikan kepada
sahabat yang lain. Nah, jemaah sekalian sebagian ini adalah gambaran neraka wail. Karena ayat berikutnya berbicara tentang wail. Jadi Allah mengatakan di ayat berikutnya, fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka neraka wail lah ini. Wailun, maka neraka wail lah. Lilladzina, bagi orang-orang yang kafaru, yang ingkar, min yaumihim alladzi yu'adun, pada hari mereka. Jadi kita punya harinya masing-masing. Ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah, itulah hari kita masing-masing. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanya permainan dan senda gurau saja. Wadaral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka Allah mengatakan, fawailul lilladzina kafaru. Maka neraka wail bagi orang-orang mengingkari untuk persiapan ke sana. Dan itu akan terjadi karena yang menjanjikan Allah. Alladzi yu'adun, yang dijanjikan atau diancamkan kepada mereka. Alladzi yu'adun, yang diancamkan atau dijanjikan kepada mereka akibat-akibatnya. Janji akan akibat-akibat kita sebut dengan ancaman juga di sini bisa. Jadi alladzi yu'adun, yang diancamkan atau dijanjikan kepada mereka, yaitu neraka wail. Jadi neraka wail di sini yang dijanjikan. Neraka wail yang dijanjikan namanya ancaman. Maka Allah katakan fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Pada hari itu adalah merupakan hari kita yang sesungguhnya, artinya hari kehidupan kita yang sesungguhnya yang seharusnya kita sambut dengan sukacita, sukaria, tetapi banyak orang pada saat itu menyambutnya dengan duka nestapa, dengan duka dan derita. Apa sebabnya? Karena neraka wail. Kenapa? Karena di dunia mereka hanya saling berwasiat tentang hal-hal yang tidak masuk di akal, yang menyebabkan jiwanya terkotori, terhijabi oleh hal-hal yang gelap. Harusnya manusia adalah makhluk yang paling mulia, kemuliaannya terletak pada penyembahannya kepada Allah, dan demi menjalankan tugas ibadahnya, tugas ubudiyahnya, Allah penuhi semua kebutuhannya. Allah ciptakan alam semesta. Jadi alam semesta yang besar ini kalau ditanya untuk siapa? Untuk manusia. Jadi sedemikian mulianya manusia itu. Jadi Bapak sekalian jangan melihat besar kecilnya, tapi lihat nilainya, value-nya. Contoh misalnya, kita punya berlian. Kita punya berlian misalnya, apa sebesar kelereng misalnya. Itu kan harganya mahal sekali. Pasti ditempatkan di tempat yang sangat secret, yang sangat rahasia, dan sangat mulia. Kenapa? Karena saking mulianya itu. Maka kita buat berengkas yang besar, kita buat rumah yang besar, kita sewa bodyguard. Untuk apa? Untuk menjaga batu itu, batu berlian itu, batu permata itu. Nah, manusia ini adalah jauharnya kehidupan, jauharnya alam semesta, permatanya alam semesta. Jadi Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan galaksi-galaksi, Allah ciptakan galaksi Bima Sakti, Allah ciptakan matahari dan planet-planetnya, Allah ciptakan bumi beserta kehidupan di dalamnya untuk manusia. Lalu apa tujuannya manusia? Liya'budun, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Sedemikian mulianya manusia. Maka malaikat nanti bertanya, kok kamu bisa masuk neraka? Kenapa? Karena ini adalah makhluk yang paling mulia. Allah ciptakan dunia untuknya, tetapi justru mereka menyembah dunia. Allah ciptakan permata baginya, tapi mereka menyembah permata. Allah menciptakan kertas untuk dicetak jadi uang, tapi mereka menciptakan uang. Allah ciptakan kepada mereka batu-batu, tanah-tanah, besi-besi untuk mereka buat jadi rumah, tapi mereka menyembah rumah. Fawailun, neraka wail bagi mereka. Lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita yang senantiasa mengikuti majelis tadarus dan tadabbur di tempat kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan, kelapangan dada, kemampuan untuk tafakur, termenung, sehingga kita tahu persis bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah hanya permainan dan senda gurau saja. Kehidupan yang sungguhnya adalah akhirat, wadaral akhirah lahiyal hayawan. Maka marilah kita jangan sampai kita terpukau, tertipu oleh kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita terpukau dan tertipu oleh kehidupan dunia, akhirnya juga kita akan menjauh daripada
peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertahankan kehidupan dunia kita dengan berbagai macam kepercayaan. Dan setiap kepercayaan yang tidak datang dari Allah dan menginginkan kehidupan dunia saja pasti akan keliru. Maka Allah mengatakan tadi, berpalinglah dari mereka. Jangan sampai seperti mereka. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beri pencerahan dan pembetulan bahawa terselit ma khalaqtu jin wal ins tadi illa liya'budun, bahawa hakikat hati mukmin sejati tak pernah keluar, sentiasa terikat, sentiasa tertumpu 100% dalam totalitas cintanya. Wa ima pun berlaku di kiri, kanan, depan, belakang. Dan ini mengakibatkan bahawa mereka menjelmakan, mentajalikan rasa syukur yang amat mendalam sebagai hambanya yang merendah diri, yang merasa fakir depan Allah. Dan siapa yang keluar daripada arus lautan cinta tadi tu, maka mereka yang akan tenggelam dan selanjutnya akan tergapai-gapai mencari nafas-nafas oksigen kerohanian pada Allah tadi. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terutama kepada ikhwan kita Pak Nur tadi. Jemaah sekalian, perumpamaan Pak Nur tadi bagus ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, untuk memahami tentang illa liya'budun ini bisa kita bayangkan setitik air atau sesendok air dengan samudra. Samudra itu adalah Allah, akunya Allah. Kita bicara Allah kan berbicara tentang aku. Tuhan mengatakan aku. Dan aku yang sesungguhnya hanya satu, Allah saja. Yang lain itu hanya merupakan tajalli, hanya merupakan bayangan saja. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, apa yang disebut dengan ya'budun atau menjadi abad? Yaitu ketika kita menuangkan, meneteskan air kita dari satu sendok tadi itu ke dalam lautan. Sehingga apa yang terjadi ketika air dalam sendok itu kita tuangkan ke dalam samudra, Bapak Ibu pasti percaya bahwa air itu tetap ada di sana, cuma tidak bisa lagi dipisahkan. Misalnya air tadi sesendok dimasukkan ke dalam samudra. Ya, kita percaya bahwa air itu pasti ada di sana. Tapi tidak bisa lagi kita bedakan. Kenapa? Karena air itu ketika kita tuangkan namanya fana, dan ketika dia sampai ke dalam samudra dia menjadi baqa di sana. Ketika dia menjadi baqa bersama dengan samudra, dia adalah samudra itu sendiri. Tidak bisa dikatakan lagi ini adalah air saya tadinya. Yang ada hanya samudra saja. Kurang lebih begitulah perumpamaan kita. Itu yang disebut dengan penyerahan diri secara totally dan holistik. Yang tadi disebut dengan 100%, 100%. Jadi kita menyerahkan diri kita 100% kepada Allah. Yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang ibaratnya tadi kita ini hanyalah satu sendok air saja. Allah itu adalah satu samudra, dan karena kita memang dari Allah, air kita adalah air yang datang dari Allah, dari samudra juga. Maka ketika kita mengembalikan air satu sendok tadi itu ke dalam samudra, air itu tetap ada di sana, tetapi tidak bisa lagi dipisahkan. Tidak bisa lagi dibedakan. Kenapa? Karena dia sudah menghilang. Dia sudah fana ke dalam kebaqaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada penyembahan. Itulah yang disebut dengan abad. Jadi disebut dengan abad itu adalah ketika seseorang telah lebur ke dalam kehendak majikannya. Kehendak majikan itu adalah bersifat kehendak samudra, kehendak kita adalah kehendak yang sangat kecil, sesendok kehendak. Kehendaknya Allah adalah sesamudra, selautan, seosean, sedangkan kehendak kita manusia hanyalah sesendok saja. Hanyalah setetes saja. Nah, maka kehendak kita ini menjadi besar, menjadi kuat, dikembalikan kepada aslinya. Sebaliknya, kalau kehendak kita itu kita pertahankan, kehendak yang sesendok atau air yang sesendok itu kita pertahankan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita membanggakannya, inilah air saya sesendok, tapi lama-kelamaan hilang juga. Kembali secara terpaksa kepada samudra dalam bentuk apa? Penguapan.
Seperti tadi kita manusia mempertahankan ego kita, senang dengan dunia. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kembali kepada Allah dalam keadaan terpaksa, yaitu dikirim malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, dikembalikan tadi secara paksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikembalikan kepada Allah secara paksa akan merasakan penderitaan seperti yang pernah kita bahas dalam surat Al-An'am ayat 93, yaitu lihatlah orang yang zalim ketika dicabut nyawanya, dia merasa kesakitan dan dipaksa oleh malaikat untuk mengeluarkan dirinya. Akhriju anfusakum fazuku adzabal hun bima kuntum takfurna bi ayatillah. Bima kuntum bi ayatillah tastakbirun. Keluarkan diri kalian, rasakanlah azab yang menghinakan ini pada saat sakratul maut ini. Karena kalian dulu terhadap ayat-ayat Allah bersikap istikbar, yaitu menganggap berharga di hadapan samudra airnya yang cuma sesendok. Dia membanggakan airnya sesendok di hadapan samudra. Akhirnya kemudian dia dipaksa, akhirnya dia merasakan penderitaan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, air kita yang sesendok, aku kita yang sesendok ini, marilah kita kembalikan kepada Allah. Dan inilah yang diperkenalkan Allah kepada Nabi Musa ketika mengatakan, wahai Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Musa, inilah aku adalah Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Tidak boleh ada ilah selain anakku. Tidak boleh ada anak lain, aku lain. Tidak boleh ada ai lain selain daripada akuku. Tidak boleh ada aku, tidak boleh ada saya selain daripada sayaku, akuku. Kalau ada yang mensayang aku selain aku, berarti dia telah merampas hak itu dari aku, dan itu adalah kedurhakaan. Kenapa? Karena tidak mungkin hakikatnya merampasnya. Oleh sebab itulah disiapkan tadi dengan kata-kata fawailun lilladzina kafaru. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, ada satu pertanyaan dari Mbak Yasani. Dari Mbak Yasani, boleh tanya tentang ruqyah ya, boleh aja, apa saja boleh ditanyakan. Cuma jawabannya boleh bisa, boleh tidak, tergantung pertanyaan. Kalau saya mampu kita jawab, kalau enggak nanti kita cari pada kesempatan berikutnya kita menjawab. Banyak sebut untuk mengeluarkan jin. Ya nggak tahu di mana nih ruqyah orang mengeluarkan jin. Ya, kenapa mesti harus dikeluarkan jin? Masuknya gimana, lewatnya mana? Ya, jadi saya juga bingung, ini masuknya jin ke tubuh kita melalui apa, terus kemudian dikeluarkan. Ya, masuk ke kita melalui apa? Kan dia bukan materi seperti kita. Melalui mulut kah? Ya begitu. Atau melalui kuping kah? Nanti Mbak Yasani tanya orang itu jin masuk ke tubuh kita melalui apa? Melalui mulut. Kalau melalui mulut ya menguap aja, keluar dianya. Gitu. Kalau melalui kuping berarti kemana-mana pakai headset, dia tidak masuk. Ya. Atau kalau tidak masuk melalui mulut pakai masker, dia tidak masuk. Karena kesimpulannya kalau melalui mulut kan berarti dia benda juga, berarti dia butuh lubang masuk kan. Nah kalau begitu berarti dia harus pakai masker. Kalau pakai masker tidak akan kemasukan jin, gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau untuk mengeluarkan jin, akhirnya bukan ruqyah kayak Al-Quran tadi. Kalau memang seperti itu kepercayaannya, bakar kemenyan di bawah baru menguap, nah dia keluar tuh. Seperti itu kurang lebih. Saya menjawab ini agak lucu-lucu karena saya sampai sekarang nggak bisa masuk akal. Kok orang bisa kemasukan jin, terus ngeluarnya susah lagi, kok gampang masuknya susah keluarnya, gimana ceritanya ini? Masuknya lewat mana? Lewat kuping kah, lewat mata kah, lewat mana? Yang bisa masuk itu, yang bisa ada pada diri kita ya diri kita saja. Ya satu-satunya yang bisa masuk itu adalah kepercayaan tentang ada ini adalah pengetahuan yang salah. Yang namanya knowledge, pengetahuan ada dua macam. Ada yang falsifikasi atau verifikasi dan ada yang benar. Yang terbukti tidak salah berarti benar. Kamu gitu. Jadi itu yang disebut logiko, hipotetiko, verifikasi. Tapi kata Popper bisa juga melalui falsifikasi, dibuktikan kepalsuannya. Kalau tidak bisa membuktikan kepalsuannya berarti benar. Nah, seperti itu. Jadi saya kira ini juga saya tidak punya kapasitas menjawab ini tentang ruqyah, apalagi dibacakan Quran dan sebagainya. Ya Al-Quran itu adalah untuk
mengobati kita, tetapi yang khususnya dibuat itu jiwa kita yang cinta dunia, jiwa kita yang gampang tertipu oleh keindahan dunia, jiwa kita yang gampang mendendam dan sebagainya. Itu kita bersihkan jiwa kita dengan Al-Quran. Maka Al-Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lil mu'minin. Dia bukan pengusir jin, tapi ma huwa shifaa'un. Ya. Jadi yang disebut dengan jin itu mempengaruhi kita, minal jinnati wan nas itu, yaitu sebetulnya adalah seperti fungsinya juga manusia, membisik-bisik, mempengaruhi kita, kepercayaannya saja. Manusia bisa nggak masuk dalam diri kita? Tidak bisa, tapi kok kenapa pengaruh itu masuk? Nah, itu kepercayaan. Misalnya kita tiba-tiba menjadi ateis. Apakah orang ateis, apa Karl Marx masuk pada diri kita? Kan tidak. Lalu kenapa kita tiba-tiba tidak percaya Tuhan? Ya, karena kepercayaan itu kita anut seperti itu. Jadi ketika kepercayaan itu kita anut, dia masuk pada diri kita. Bagaimana mengeluarkannya? Buktikan kepalsuan dari kepercayaan itu. Buktikan kesalahan daripada kepercayaan itu, maka dia akan keluar seperti itu. Ada lagi? Ya, Iya, saya, Bu Emma dan Mbak. saya tambahin aja Pak Ustadz yang mengenai ruqyah-ruqyah ini. Kan itu sebenarnya kayak ruqyah itu saya juga kan mengalami penyakit mental illness ya. Nah itu banyak banget dikaitkan dengan ruqyah yang kemasukan jin dan sebagainya. Sebenarnya menurut saya kalau ruqyah sih boleh-boleh aja ya, tapi mendingan baca sendiri deh, itu kan juga al-maksurat ya. Nah kedua itu kayak ruqyah itu kebanyakan dipakai orang untuk bisnis, seperti di bengkel rohani, atau misalnya waktu itu juga saya pernah ke mana, Arifin Ilham sendiri katanya ada jin dan sebagainya, padahal itu sebenarnya uang belaka juga sih, ujung-ujungnya duit. Padahal kan kayak misalnya saya sebenarnya penyakit kejiwaan itu sebenarnya bukan ada jin, tetapi memang ada something wrong in our head yang emang harus ke psikiater gitu. Jadi kadang memang itu ditarifkan mahal gitu, maksudnya ya kayak gitu-gitu tuh harus dilurusin gitu. Sebenarnya nggak ada lah jin-jin itu, kalau misalnya pun sakit ya ke dokter. Itu sih yang saya mau tambahkan aja. Sebenarnya kayak misalnya ruqyah itu ya kebanyakan sih mereka bisnis. Kalau mau ruqyah sendiri kan baca aja Al-Quran, bisa menenangkan diri sendiri gitu sih Pak Ustadz, tambahan. Kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini bagus sekali masukan dari Dewi. Kan Bapak Ibu sekalian yang belum kenal Iwan, teman kita, Dewi ini adalah pengalaman. Dia punya pengalaman penyakit bipolar, mental disorder. Tapi beliau bisa sembuh. Apa penyebab sembuhnya? Ruqyah? Bukan. Pergi ke psikiater, diberikan obat, dan obat itu dimakan setiap hari, sembuh. Coba kalau datang kepada ahli jin, baru kemudian harus pakai dupa setiap hari. Nggak selesai. Ya, jadi sekarang Dewi kita tadi itu memakan obat penenang setiap hari. Nah, nanti kata Dewi, obat penenang itu nanti kalau dimakan secara rutin, nanti kadarnya berkurang sedikit-sedikit, tapi tetap sepanjang hayat. Karena kalau tidak, nanti bermasalah lagi. Karena ini kan masalah neuron sebetulnya, gangguan masalah pada saraf-saraf otak kita sebetulnya. Nah, akhirnya kemudian dan terkait dengan masalah kejiwaan. Nah, dan ternyata kan sekarang bisa disembuhkan dengan obat-obat seperti yang dilakukan. Dan orang seperti Dewi ini banyak. Dan Dewi punya komunitasnya sendiri. Sembuh karena berobat ke psikiater. Ya, seperti dikatakan tadi, benar, akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau yang ruqyah ya, ujung-ujungnya bayarannya mahal juga. Jadi ujung-ujungnya cara mencari uang, mohon maaf, dengan menggunakan agama. Ya, lebih baik menggunakan pendekatan objektif rasional, itu pendekatan keilmuan. Yaitu belajar psikologi. Kalau memang mau ya belajar psikologi, baca buku-buku psikologi, baru kemudian coba berikan nasihat-nasihat, masukan-masukan kepada orang. Tapi jangan coba kasih obat sendiri. Kenapa? Karena itu butuh keahlian tersendiri. Psikiater ataukah misalnya ahli dalam bidang itu. Karena ini menyangkut masalah dosis dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu bisa justru fatal akibatnya bagi seseorang. Jadi kita berterima kasih kepada Dewi yang telah memberikan kesaksiannya. Dengan berdoa selalu semoga Dewi ini selalu diberikan kesehatan lahir batin, dijagakan kesehatannya sampai penyakitnya tidak kambuh lagi. Amin. Makasih Pak Ustadz. Dan juga Ya, perlu dukungan dari lingkungan dan support dari teman-teman juga support kita. Terima kasih. Iya, betul. Saya kira setuju ya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada teman-teman kita mengalami gangguan mental, jangan justru kita takut-takuti, itu ada jin, ada ini, nanti tambah takut dianya. Tambah takut, tambah gangguan. Seperti dikatakan tadi, butuh kita support dia.
kamu bisa sembuh, kamu tidak apa-apa, kamu gitu, kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi harusnya justru kita support, jangan justru ditakut-takuti. Apalagi kalau sudah dia percaya kalau dirinya ada jin ifrit pula, itu kan pasti ketakutan. Ya, semakin takut orang semakin mengalami masalah kejiwaan. Karena ketakutan itu termasuk salah satu gangguan kejiwaan. Orang seperti para nabi yang tidak ada penyakit jiwanya pasti tidak pernah takut. Coba Nabi pergi ke Gua Hira sendiri, pernah nggak takut? Tidak pernah. Gua Hira itu jauh di atas, di gunung, di gua, bermalam-malam di sana, tapi tidak pernah merasa takut. Kenapa? Ya karena tidak ada di jiwanya. Semakin kita ketakutan, pasti menunjukkan kita semakin bermasalah dengan jiwa kita. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, Bu Emma angkat tangan, Ustadz. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz izin bertanya nih tentang kehendak Allah bagaikan seluas samudra dibanding kehendak manusia yang setetes, ya kira-kira seperti itu. Saya jadi berpikir bahwa kejadian kan antara satu manusia bahkan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain itu terkoneksi sejak awalnya hingga akhirnya kelak. Nah, saya berpikir apakah satu kejadian yang menimpa satu orang itu sebetulnya Allah memiliki rencana besar untuk orang-orang lain di sekitarnya atau bahkan di dunia. Misal kalau kita ambil contoh tentang anaknya Gubernur Bandung itu ya, Jawa Barat. Nah, itukah kejadian itu sebenarnya diizinkan oleh Allah untuk kehendak Allah yang seluas samudra kepada sebanyak-banyaknya makhluk. Apakah kira-kira begitu, Ustadz? Terima kasih. Tentang yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Saya pernah dengar juga Ibn Arabi berkata liya'budun itu liyuhibbun, karena Allah itu kehendaknya adalah cinta dan mencintai, sehingga seluruh makhluk juga sebagai hambanya adalah mencintai. Mohon pencerahannya lebih luas lagi, Ustadz, karena ini hanya pemikiran saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pertanyaan Ibu Emma tadi yang pertama kita jawab dengan ya, selama itu bukan perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat itu ya dari diri kita sendiri. Karena Al-Quran mengatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayatin famin nafsik. Sedangkan orang pergi berenang kan bukan keburukan, bukan kejahatan maksud saya. Jadi dengan demikian seperti dikatakan tadi bahwa Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, ayat ini terkenal, yaitu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Nah, anfus itu artinya jiwa. Kekurangan atau kehilangan anggota keluarga maksudnya di situ. Pakai lam taukid. Pasti kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang pertama adalah al-khawf, rasa takut. Makanya kita katakan tadi, takut itu ujian. Supaya takut kita jangan kepada benda, tapi kepada Allah. Allah mengatakan, la takhafuhum takhafuni. Janganlah takut kepada mereka makhluk-makhluk, tapi takut kepadaku. Kemudian apa lagi? Al-ju', lapar, haus. Kenapa kita diuji dengan itu? Apakah dengan lapar lantas kita percaya yang memberi kenyang adalah beras, nasi, gandum, dan sebagainya? Itu ujian. Banyak di antara kita kemudian bangga dengan berasnya, nasinya, dan sebagainya. Padahal Allah yang memberikan kenyang kepada kita melalui beras dan itu. Apalagi wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Sifatnya nisbi, mutlak. Wal anfus, kehilangan anggota keluarga. Begitu juga kita semuanya ini pasti akan pergi satu persatu. Berbeda-beda saja waktunya. Ada yang ketika masih balita, ada yang ketika remaja, ada yang ketika pemuda, seperti anaknya Pak Ridwan Kamil, ada yang ketika sudah dewasa, seperti yang ditabrak oleh mobil di jalan dengan berboncengan dengan istrinya. Ada juga yang ketika sudah tua, sudah senja umurnya, macam-macam. Untuk apa kata Tuhan? Semuanya diciptakan adalah tadi berada dalam kehendak Tuhan untuk apa? Untuk mengajari kita sabar. Makanya ujungnya ayat itu wabasyiri sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Kenapa sabar? Nah, ayat sebelumnya ini kan ayat 155 tadi surat Al-Baqarah. Ayat 153 sebelumnya, 2 ayat di atasnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin.
wahai orang beriman, isti'analah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan sabar. Artinya apa? Ujian-ujian itu agar Allah bersama dengan kita. Apa bersama itu? Ketika setetes air tadi tumpah, jatuh ke samudra. Ketika setetes air kita itu dimasukkan ke dalam samudra, menjadi ma'a namanya, bersama. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Maka apa tanda orang itu, dirinya, akunya, sudah menetes, sudah bersama dengan samudra, dengan Allah. Tadi ma'as sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu tandanya adalah ketika mendapatkan musibah tadi, mereka mengatakan kita ini adalah milik Allah, dan pasti cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Kita ini dalam proses kembali kepada Allah SWT. Yang kedua tadi, apa tadi yang kedua, Bu? Tentang liya budun itu liyuhibun, karena kehendak Oh iya, Allah. betul. Perlu kita sampaikan, Pak Bu sekalian, bahwa hakikat Allah itu sebetulnya kita tidak tahu zatnya Allah secara persis, tapi dia menyampaikan bahwa sifat yang paling mendasar yang melekat pada zatnya, hakikat dirinya adalah cinta. Dari mana kita tahu? Dia berkali-kali dalam Al-Quran menyebut kataba ala nafsihi ar-rahmah. Kataba menetapkan ala atas nafsnya, dirinya. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Dia menetapkan atas dirinya ar-rahmah. Itulah sebabnya kemudian kita katakan dari situlah muncul pertama kali Muhammad. Karena Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabima rahmati minallah. Itu Nabi Muhammad maksudnya, dan karena rahmat dari Allah. Sedangkan Allah mengatakan kataba ala nafsi rahmah. Jadi hakikat diri Tuhan adalah cinta. Ya. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, jiwa kita dengan fitrahnya, berarti fitrah manusia juga adalah cinta. Ya, cuma cinta kita tadi seperti setetes air yang harus kita kembalikan kepada samudra. Allah adalah samudra cinta. Ya. Yang cinta yang kecil lah yang harus kembali kepada cinta yang besar. Daya tariknya namanya apa? Rindu. Ya. Jadi daya tariknya adalah rindu namanya. Lahirlah namanya asyik wa ma'syuk. Saling memadu kerinduan antara yang mencinta dan yang dicintai. Jadi hakikat Allah adalah cinta itu sendiri. Kataba ala nafsi rahmah, sehingga ketika dikatakan liya'budun, untuk mencinta kepadaku ada benarnya, dan cinta itu adalah ketika yang mencinta dan yang dicinta menjadi satu. Belum bisa dikatakan cinta kalau yang mencinta dan dicinta masih terpisah. Kata cinta itu terjadi karena adanya yang mencinta dan dicinta. Jadi cinta itu sebetulnya muncul belakangan. Setelah yang mencinta dan dicinta bersatu, menjadilah masdar atau kata-kata benda menjadi cinta. Jadi cinta adalah pengikat antara yang mencinta dan yang dicinta. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa melapangkan dada kita untuk menerima cahaya dari Allah SWT, agar kita melihat semua dalam kehidupan ini dengan cinta. Dan yang bisa melakukan itu adalah mereka mencapai derajat abad. Dan mereka mencapai derajat abad adalah mereka yang telah menuangkan, meneteskan aku yang setetes ke dalam akunya Allah yang merupakan samudra itu. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz.